Halo teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang akuntansi transaksi mudharabah yang disusun oleh Diva Yunindya Tami Safitri dengan NPM 2010104028, Faizan Abal dengan NPM 2010104043, dan Martania Dwi Hapsari dengan NPM 2010104051. Poin-poin yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama adalah bagi hasil al-mudharabah, yang kedua profit sharing sebagai karakteristik dasar bank syariah, kontrak al-mudharabah, dan sistem penghimpunan dana. Untuk poin pertama yaitu bagi hasil al-mudharabah atau profit sharing, yang akan dibahas adalah pengertian al-mudharabah, landasan syariah, jenis-jenis al-mudharabah, aplikasi dalam perbankan, dan manfaat al-mudharabah. Pengertian al-mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau syaibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Selanjutnya adalah landasan syariah dari al-mudharabah. Landasan syariahnya pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma. Jenis-jenis al-mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Aplikasi dalam perbankan. Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan data, al-mudharabah diterapkan pada yang pertama tabungan berjangka, yang kedua adalah deposito spesial atau special investment. Pada sisi pembiayaan, al-mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Manfaat al-mudharabah. Manfaat al-mudharabah yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibandingkan. Yang kelima adalah pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Risiko al-mudharabah. Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Di antaranya yaitu yang pertama, side streaming atau nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Yang kedua yaitu lalai dan kesalahan yang disengaja. Kemudian yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Materi selanjutnya yaitu mengenai profit sharing sebagai karakteristik dasar bank syariah. Di materi ini kita akan belajar dua hal,
yaitu kontrak al-mudharabah dan faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kontrak al-mudharabah. Prinsip bagi hasil atau profit sharing merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, Bank Islam akan bekerja sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai sohibul mal atau penyandang dana. Antara keduanya, diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Nah, di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, Bank Islam akan bertindak sebagai sohibul mal atau penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro, maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan bekerja sebagai mudharib atau pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Nah, penjelasan tadi jika kita gambarkan terlihat seperti gambar nomor 1. Di gambar tersebut tampak bahwa jika bank dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib, sedangkan penabung akan bertindak sebagai sohibul mal. Namun, jika bank dengan nasabah peminjam, bank akan bertindak sebagai sohibul mal, sedangkan nasabah peminjam akan bertindak sebagai mudharib. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana Bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu mudharabah saja. Sesuai dengan jenis dan natur usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan Bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad. Nah, hubungan ini dapat digambarkan dalam diagram seperti yang tampak pada gambar 2. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis al-mudharabah. Jadi, al-mudharabah ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama bersifat tidak terbatas atau mutlaqoh. Maksudnya adalah pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu bersifat terbatas atau muqayyadah. Pemilik dana memberi batasan kepada mudharib. Di antara batasan itu misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Nah, pada jenis ini, sohibul mal dapat pula mensyaratkan kepada mudharib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana al-mudharabah. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi al-mudharabah dalam Bank Islam. Al-mudharabah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pemisahan total antara dana al-mudharabah dan harta-harta lainnya termasuk harta mudharib. Teknik ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. Nah, untuk kelemahannya sendiri, teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi investasi si mudharib. Akan timbul pertanyaan diantaranya adalah, kemana dana tersebut diinvestasikan? Dalam portofolio mana account officer ditugaskan? Bagaimana si mudharib atau bank menjelaskan jika rate of return dari dana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan rate of return dana al-mudharabah? Kemudian yang kedua yaitu dana al-mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya.
Nah, di sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard. Namun, dalam sistem ini pendapatan dan biaya al-mudharabah tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan accounting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening. Untuk yang selanjutnya itu kita akan belajar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bagi hasil. Nah, di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsung, yaitu yang pertama, investment rate, yang merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Kemudian, yang kedua yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Kemudian yang ketiga yaitu nisbah profit sharing ratio, yang merupakan salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor tidak langsung. Untuk faktor tidak langsung ini terdiri dari dua, yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya profit and sharing. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing. Kemudian untuk faktor tidak langsung yang kedua yaitu kebijakan akunting, prinsip dan metode akunting. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga yaitu sistem penghimpunan dana investasi. Sistem penghimpunan dana investasi. Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Sahibul mal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terkait waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Kemudian, aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah time deposit biasa. Kemudian, untuk skema mudharabah mutlaqah dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dalam skema mudharabah mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customer pada bank konvensional. Yang pertama yaitu penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukan lender atau kreditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan untuk risk and return dari hasil usaha bank. Yang kedua yaitu bank memiliki dua fungsi, kepada deposan atau penabung. Ia bertindak sebagai pengelola, sedangkan kepada dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana. Dengan demikian, baik ke kiri maupun ke kanan, bank harus sharing risk and return. Lihat skema sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli atau sewa.
Kemudian untuk jenis mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Sahibul mal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh sahibul mal. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain. Kemudian untuk aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah special investment. Special investment melalui mudharabah muqayyadah dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Dengan keterangan, dalam investasi dengan menggunakan konsep mudharabah muqayyadah, pihak bank terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh sahibul mal, misalnya jenis investasi, waktu, dan tempat. Produk investasi khusus berdasarkan pembatasan mudharabah ini sangat sesuai dengan khusus individu bernilai tinggi atau perusahaan yang memiliki kecenderungan investasi khusus. Di samping itu, special investment merupakan suatu modus funding dan financing sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan special investment, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return and cost yang dihitung khusus pula. Sekian sedikit pemaparan mengenai materi akuntansi transaksi mudharabah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.